Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang klasifikasi DDC dengan anggota sebagai berikut: Salsa Nabila, Syarifah Aini, Ruli Anggun Permata, Selvi Indah Parvani, dan Ranti Pristika. Nah, yang pertama ada pengertian DDC. Pengertian DDC akan disampaikan oleh Syarifah Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aini akan menjelaskan tentang pengertian DDC dan sejarah DDC. Yang pertama, pengertian DDC. DDC adalah bagan klasifikasi sistem hierarki yang menganut sistem desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Jadi, sistem klasifikasi DDC Dewey Decimal Classification adalah sebuah sistem klasifikasi perpustakaan yang diciptakan oleh Melville Dewey pada tahun 1876 dan sejak saat itu telah banyak dimodifikasi dan dikembangkan dalam 22 kali revisi yang telah terjadi hingga tahun 2004. Selanjutnya, sejarah DDC. Pada tahun 1874, Dewey sebagai pustakawan di Amherst College menerbitkan DDC edisi pertama dengan judul A Classification and Subject Index of a Library. Terbit pertama kali hanya sebanyak 42 halaman yang berisi 12 halaman pendahuluan, 12 halaman bagan, dan 18 halaman indeks. Sejak edisi pertama diterbitkan, DDC terus-menerus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak subjek-subjek baru yang ditambahkan. Ada kalanya notasi mengambil perluasan dan perubahan lokasi karena perkembangan subjek tersebut. Kelestarian DDC sampai dapat mencapai umur lebih seabad dan banyak pemakainya di dunia, disebabkan karena DDC secara berkala ditinjau kembali dan diterbitkan edisi terbarunya. Lembaga yang mengawasi dan mendukung penerbitan DDC ialah The Lake Place Education Foundation dan the Library of Congress. Di Amerika Serikat, sarana komunikasi diterbitkan Decimal Classification Edition, Notes, dan Decision, disingkat dengan DC. DDC terbit dalam 2 edisi, yaitu edisi lengkap dan ringkas. Edisi ringkas dimaksudkan untuk digunakan di perpustakaan yang memiliki koleksi di bawah 20.000 judul. Edisi ringkas yang digunakan paling banyak oleh perpustakaan sekolah dan umum yang koleksinya masih terbatas. DDC telah digunakan oleh sekitar 135 negara dan diterjemahkan lebih dari 30 bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia dengan judul terjemahan ringkasan klasifikasi desimal Dewey dan indeks relatif. Yang kedua, komponen-komponen DDC. Yang pertama ada bagan atau schedule. Klasifikasi Dewey adalah bagan klasifikasi sistem hierarki yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 9 kelas utama, yang dimana diberi kode atau lambang angka yang selanjutnya disebut notasi. Dalam DDC ini semakin khusus suatu subjek, semakin panjang notasinya, karena banyak angka yang ditambahkan pada notasi dasarnya, pembagiannya dari umum ke khusus. Ada beberapa istilah penting dalam bagan, seperti summary, yaitu tajuk yang agak terbatas pembagiannya. Kedua, formerly also. Istilah ini terdapat dalam kurung siku yang artinya menunjukkan bahwa subjek tersebut notasinya dulu pada. Misal, pada notasi 297.211 terdapat subjek tauhid. Ketiga, ada kelas here, merupakan instruksi yang berarti tempatkan di sini. Hal ini sebagai penuntun untuk menentukan notasi suatu subjek yang mungkin tidak diduga berada di bawah tajuk tersebut. 4. Relocated to. DDC selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
maka kemungkinan terdapat perubahan-perubahan dalam menempatkan notasi untuk suatu subjek sangat besar sekali. 5. Center heading. Ada kalanya suatu konsep tidak bisa dinyatakan dalam satu notasi, maka dinyatakan dalam sederetan notasi. 6. Optional number prefer merupakan pilihan atau alternatif yang dikehendaki oleh DDC. 7. If prefer. Istilah ini merupakan penuntun bagi pemakai DDC bila menghendaki dapat memilih salah satu alternatif. 8. Acuan atau yang disebut dengan C merupakan penuntun untuk mempertimbangkan notasi lain. 9. Instruksi add to. Instruksi ini menyuruh untuk memperluas notasi suatu subjek dengan mengambil pembagian dari subjek lain. B. Indeks relatif atau relative index untuk membantu mencari notasi suatu subjek dalam DDC terdapat indeks relatif. Pada indeks relatif ini terdaftar sejumlah istilah yang disusun berabjad. Istilah tersebut mengacu ke notasi yang terdapat dalam bagan. Dalam indeks ini didaftarkan sinonim untuk suatu istilah, hubungan-hubungan dengan subjek lain. Bila suatu subjek telah ditemukan dalam indeks relatif, hendaknya ditentukan lebih lanjut aspek dari subjek yang bersangkutan, yaitu tabel-tabel, kecuali pembagian kelas secara desimal dengan notasi yang terdaftar dalam bagan. DDC juga mempunyai sarana lain. Seluruh dilengkapi dengan notasi dalam bagan. Dalam klasifikasi DDC edisi 22 terdapat 7 tabel pembantu atau pelengkap, yaitu 1. Tabel 1 subdivisi standar atau standar subdivisions. Bila suatu objek telah ditemukan notasinya dalam bagan, ada kalanya perlu dicantumkan lebih lanjut notasi tambahan bentuk yang diambil dari notasi yang terdapat dari tabel 1. 2. Tabel 2 wilayah atau geografi area, historical periods, persons. Ada kalanya suatu objek perlu dinyatakan aspek geografi, misalnya angkatan laut Indonesia. Tabel 3 subdivisi library from. Dalam kelas 800 kesusasteraan dikenal bentuk penyajian khusus yang disebut dengan subdivisi masing-masing kota. 4. Tabel 4 subsidi bahasa, subdivision of individual lengths out. Dalam 40 bahasa dikenal subdivisi khusus bahasa yang disebut masing-masing bahasa. 5. Tabel 5 ras etnik dan kebangsaan atau racial ethnic national groups. Ada kalanya suatu subjek perlu dikatakan aspek ras tertentu. 6. Bahasa atau language. Suatu objek ada kalanya perlu dikatakan aspek bahasa, misalnya Bible dalam bahasa Belanda, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cina, dan sebagainya. 7. Orang atau groups of person. Suatu objek ada kalanya perlu diperluas notasi dengan kelompok orang tertentu, misalnya ahli kimia, penyandang cacat, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Selvi Indah Pervani. Tabel perluasan untuk wilayah Indonesia. Perluasan dari tabel wilayah DDC khusus yang berhubungan dengan wilayah Indonesia. Buku-buku tentang Indonesia makin hari makin berjumlah besar. Kebutuhan untuk perluasan atau penyesuaian notasi DDC untuk subjek Indonesia sangat diperlukan, karena
untuk membedakan daerah yang dibahas dalam subjek buku. Mengenai ikhtisar pembagian daerah-daerah Indonesia, kita menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan Jalan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta, yang disusun oleh Subpanitia Standarisasi Perpustakaan, Panitia Teknis Perpustakaan, pada Tahun Buku Internasional 1972 dengan judul Perluasan dan Penyesuaian Notasi untuk beberapa seksi dalam DDC khusus yang berhubungan dengan Indonesia. C. Analisis subjek. Analisis subjek adalah suatu kegiatan menganalisa mengenai apa atau tentang apa suatu dokumen. Kegiatan analisis subjek merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan kemampuan intelektual, karena disinilah ditentukan pada subjek apa suatu dokumen ditempatkan. Bila salah satu keliru atau menimbulkan kesulitan bagi pemakai dalam mendapatkan informasi yang dicarinya. Oleh karena itu, analisis ini harus dikerjakan secara akurat dan taat azas atau konsisten. Untuk melaksanakan kegiatan analisis subjek, pustakawan harus mengenal jenis konsep dan jenis subjek. Penggunaan DDC. Setiap petugas perpustakaan yang hendak menggunakan klasifikasi DDC atau menggolongkannya suatu bahan pustaka perlu melakukan langkah-langkah ini diantaranya. 1. Pelajari pola umum bagan klasifikasi seperti ringkasan pertama, ringkasan kedua, ringkasan ketiga, dan seterusnya. 2. Pelajari bagan lengkap secara teratur dan sistematis agar memperoleh gambar yang lebih jelas. 3. Pelajari tabel-tabel pembantu serta petunjuk penggunanya. 4. Pahami indeks relatif dan penyusunannya. A. Prinsip klasifikasi DDC. 1. Klasifikasikan bahan pustaka sesuai dengan maksud dan tujuan pengarangnya. 2. Klasifikasi pada subjek yang lebih spesifik, jangan pada subjek yang luas. 3. Bahan pustaka yang mempunyai 2 subjek, tetapi bobot pembahasannya tidak seimbang, klasifikasikan pada subjek yang dibahas. 4. Bahan pustaka mempunyai 2 subjek dan keduanya memiliki nilai bobot yang sama. Dalam pembahasannya, klasifikasi pada subjek yang pertama diuraikan atau dibahas, misalnya pengantar sosiologi dan ekonomi. 5. Apabila menemukan bahan pustaka yang membahas 3 subjek atau lebih, maka klasifikasi pada subjek yang lebih luas, misalnya pelajaran matematika, kimia, dan fisika. Klasifikasikan pada nomor 500 atau eksasta. 6. Bila menemukan suatu bahan pustaka yang subjeknya belum atau tidak terdapat nomor klasifikasinya, maka klasifikasinya pada nomor yang paling dekat dengan subjek itu dan tidak diperkenankan membuat nomor baru sendiri. B. Prosedur penentuan notasi. Setiap bagan klasifikasi menggunakan sistem simbol untuk menetapkan kelas. Simbol yang berfungsi untuk menunjukkan subjek serta hubungan antara subjek disebut dengan notasi. Biasanya notasi berupa angka atau huruf atau
gabungan keduanya yaitu angka dan huruf. Contohnya klasifikasi persepuluhan Dewey menggunakan angka Arab, sedangkan Library of Congress Classification menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Notasi yang menggunakan gabungan antara angka dan huruf disebut notasi campuran. Notasi harusnya bersifat hierarkis karena harus mencerminkan untuk faktual sebuah klasifikasi. Dengan sifat hierarkis, sistem notasi dapat dikembangkan sampai detail sesuai dengan struktur hierarkis suatu disiplin ilmu. Dengan demikian, setiap hierarki disiplin ilmu dapat diambil notasinya dalam bagan klasifikasi. Pemilihan nomor klasifikasi yang tepat hendaknya dilakukan melalui indeks relatif karena dalam indeks tersebut memuat aspek-aspek lengkap yang dimiliki subjek. Pemilihan notasi dapat dilakukan melalui indeks atau langsung pada bagan. Untuk itu, perhatikan uraian berikut. Ini 1. Melalui indeks relatif. Indeks relatif adalah sejumlah tajuk dengan perincian aspek-aspek yang disusun secara sistematis. Berikut notasinya untuk memudahkan menunjukkan tajuk tercantum dalam indeks yang tersebar dalam bagan maupun pada tabel-tabel pembantu langkah-langkahnya. B. Melalui bagan. Bagan atau schedule adalah serangkai bilangan nomor kelas yang disusun menurut prinsip-prinsip DDC dan memuat semua subjek itu pengetahuan secara universal.